Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. 1. Analis prasarana dan sarana pertanian adalah jabatan fungsional yang bertugas menganalisis kebutuhan, perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan prasarana dan sarana pertanian. Jabatan ini berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Contohnya, seorang analis prasarana dan sarana pertanian dapat menganalisis kebutuhan alat dan mesin pertanian di suatu wilayah. 2. Tanggung jawab utama analis prasarana dan sarana pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Permentan OT 0108/2015 antara lain. A. Menganalisis kebutuhan prasarana dan sarana pertanian. B. Merencanakan pengadaan prasarana dan sarana pertanian. C. Menganalisis pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian. D. Menganalisis pemeliharaan prasarana dan sarana pertanian. E. Menganalisis penghapusan prasarana dan sarana pertanian. Contohnya, menganalisis kebutuhan traktor di suatu daerah pertanian. 3. Peraturan yang mengatur jabatan fungsional analis prasarana dan sarana pertanian adalah A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. B. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional. C. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Permentan OT 0108/2015 tentang Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian. 4. Tugas pokok analis prasarana dan sarana pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Permentan OT 0108/2015 antara lain. A. Melakukan analisis kebutuhan prasarana dan sarana pertanian. B. Melakukan perencanaan pengadaan prasarana dan sarana pertanian. C. Melakukan analisis pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian. D. Melakukan analisis pemeliharaan prasarana dan sarana pertanian. E. Melakukan analisis penghapusan prasarana dan sarana pertanian. Contohnya, melakukan analisis kebutuhan traktor untuk lahan pertanian di suatu wilayah. 5. Fungsi analis prasarana dan sarana pertanian antara lain. A. Menganalisis kebutuhan prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung kegiatan pertanian. B. Merencanakan pengadaan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan. C. Menganalisis pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian agar efektif dan efisien. D. Menganalisis pemeliharaan prasarana dan sarana pertanian untuk memperpanjang usia pakai. E. Menganalisis penghapusan prasarana dan sarana pertanian yang sudah tidak layak pakai.
Contohnya, menganalisis pemanfaatan traktor di suatu daerah pertanian untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan. 6. Standar operasional prosedur (SOP) dan cara kerja analis prasarana dan sarana pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Permentan OT 0108/2015, antara lain. A. Melakukan analisis kebutuhan prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan rencana strategis kementerian lembaga. B. Menyusun perencanaan pengadaan prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. C. Melakukan analisis pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian di lapangan. D. Melakukan analisis pemeliharaan prasarana dan sarana pertanian secara berkala. E. Melakukan analisis penghapusan prasarana dan sarana pertanian yang sudah tidak layak pakai. Contohnya, melakukan analisis pemanfaatan traktor di lapangan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan pengolahan lahan. 7. Uraian tugas analis prasarana dan sarana pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Permentan OT 0108/2015, antara lain. A. Menyusun program kerja analis prasarana dan sarana pertanian. B. Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan prasarana dan sarana pertanian. C. Melakukan analisis kebutuhan prasarana dan sarana pertanian. D. Menyusun perencanaan pengadaan prasarana dan sarana pertanian. E. Menganalisis pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian di lapangan. F. Menganalisis pemeliharaan prasarana dan sarana pertanian. G. Menganalisis penghapusan prasarana dan sarana pertanian yang sudah tidak layak pakai. H. Membuat laporan hasil analisis prasarana dan sarana pertanian. Contohnya, mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan traktor di suatu wilayah pertanian untuk melakukan analisis kebutuhan. 1. Dalam melakukan analisis kebutuhan prasarana dan sarana pertanian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengumpulkan data terkait kondisi prasarana dan sarana pertanian di lapangan. B. Menyusun perencanaan pengadaan prasarana dan sarana pertanian. C. Mengidentifikasi kebutuhan petani dan stakeholder terkait. D. Melakukan survei kerusakan prasarana dan sarana pertanian. E. Menghitung anggaran yang tersedia untuk pengadaan. 2. Salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pengadaan prasarana dan sarana pertanian adalah A. Harga pasar terbaru. B. Merek dagang yang paling populer. C. Kemudahan dalam perawatan dan perbaikan. D. Permintaan dari pejabat tinggi di kementerian. E. Kualitas tertinggi tanpa memperhitungkan faktor lain. 3. Dalam menganalisis pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian di lapangan, salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah A. Tingkat kerusakan akibat penggunaan. B. Frekuensi penggunaan oleh petani. C. Preferensi petani terhadap merek tertentu. D. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam penggunaan. E. Lokasi geografis tempat penggunaan. 4. Untuk memperpanjang usia pakai prasarana dan sarana pertanian, hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis pemeliharaan adalah A. Menyediakan anggaran pemeliharaan yang memadai. B. Melakukan pemeliharaan sesuai jadwal yang ditentukan. C. Mengganti semua komponen dengan yang baru secara berkala. D. Menggunakan tenaga kerja terampil yang bersertifikasi. E. Menyimpan prasarana dan sarana di tempat yang aman saat tidak digunakan. 5. Dalam melakukan analisis penghapusan prasarana dan sarana pertanian, kriteria utama yang digunakan adalah A. Usia pakai yang sudah melampaui batas maksimal. B. Adanya kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. C. Biaya pemeliharaan yang terlalu tinggi. D. Tersedianya prasarana dan sarana yang lebih baru dan canggih. E. Semua kriteria di atas merupakan pertimbangan penting. 6. Dalam menyusun program kerja analis prasarana dan sarana pertanian, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Mengikuti program kerja tahun sebelumnya. B.
Menyesuaikan dengan arahan pimpinan tertinggi kementerian. C. Mempertimbangkan rencana strategis kementerian, lembaga. D. Berkoordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan kementerian. E. Memprioritaskan proyek-proyek yang populer di kalangan masyarakat. 7. Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam melakukan analisis kebutuhan prasarana dan sarana pertanian adalah A. Kurangnya data yang akurat dan terkini. B. Keterbatasan anggaran yang tersedia. C. Adanya kepentingan kelompok tertentu. D. Resistensi petani terhadap teknologi baru. E. Semua jawaban di atas merupakan tantangan yang mungkin dihadapi. 8. Dalam menganalisis pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian, metode yang paling tepat untuk mendapatkan data akurat adalah A. Melakukan survei lapangan secara langsung. B. Mempelajari laporan tertulis dari petani. C. Mengadakan diskusi kelompok terfokus dengan petani. D. Menyebarkan kuesioner online kepada petani. E. Kombinasi dari beberapa metode di atas. 9. Ketika merencanakan pengadaan prasarana dan sarana pertanian, aspek penting yang harus dipertimbangkan adalah A. Kesesuaian dengan kondisi iklim dan geografis setempat. B. Ketersediaan suku cadang dan layanan perbaikan. C. Kemudahan dalam pengoperasian dan perawatan. D. Dampak lingkungan yang ditimbulkan. E. Semua aspek di atas harus dipertimbangkan secara seksama. 10. Dalam melakukan analisis pemeliharaan prasarana dan sarana pertanian, salah satu tujuan utamanya adalah A. Memastikan ketersediaan prasarana dan sarana setiap saat. B. Memperpanjang usia pakai dan mengurangi biaya penggantian. C. Meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan. D. Memenuhi target produksi pangan nasional. E. Memastikan keselamatan pekerja dalam mengoperasikan prasarana dan sarana. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah 1. C. Mengidentifikasi kebutuhan petani dan stakeholder terkait. Pembahasan. Sebelum melakukan analisis kebutuhan prasarana dan sarana pertanian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan dari petani dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti penyuluh pertanian, asosiasi petani, dan lembaga terkait lainnya. Hal ini penting untuk memastikan analisis yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 2. C. Kemudahan dalam perawatan dan perbaikan. Pembahasan. Salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pengadaan prasarana dan sarana pertanian adalah kemudahan dalam perawatan dan perbaikan. Hal ini penting untuk menjaga usia pakai yang optimal dan meminimalkan biaya pemeliharaan. 3. B. Frekuensi penggunaan oleh petani. Pembahasan. Dalam menganalisis pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian di lapangan, salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah frekuensi penggunaan oleh petani. Semakin sering digunakan, maka semakin cepat prasarana dan sarana tersebut akan aus atau rusak. 4. B. Melakukan pemeliharaan sesuai jadwal yang ditentukan. Pembahasan. Untuk memperpanjang usia pakai prasarana dan sarana pertanian, hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis pemeliharaan adalah melakukan pemeliharaan sesuai jadwal yang ditentukan. Pemeliharaan secara berkala dan teratur dapat mencegah kerusakan dini dan memperpanjang usia pakai. 5. E. Semua kriteria di atas merupakan pertimbangan penting. Pembahasan. Dalam melakukan analisis penghapusan prasarana dan sarana pertanian, semua kriteria seperti usia pakai yang sudah melampaui batas maksimal, adanya kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, biaya pemeliharaan yang terlalu tinggi, dan tersedianya prasarana dan sarana yang lebih baru dan canggih merupakan pertimbangan penting yang harus diperhatikan. 6. C. Mempertimbangkan rencana strategis kementerian, lembaga. Pembahasan. Dalam menyusun program kerja analis prasarana dan sarana pertanian, hal yang perlu diperhatikan adalah mempertimbangkan rencana strategis kementerian, lembaga. Program kerja harus sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh kementerian, lembaga. 7. E.
Semua jawaban di atas merupakan tantangan yang mungkin dihadapi. Pembahasan, semua jawaban di atas, yaitu kurangnya data yang akurat dan terkini, keterbatasan anggaran yang tersedia, adanya kepentingan kelompok tertentu, dan resistensi petani terhadap teknologi baru merupakan tantangan yang mungkin dihadapi dalam melakukan analisis kebutuhan prasarana dan sarana pertanian. 8. A. Melakukan survei lapangan secara langsung. Pembahasan, dalam menganalisis pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian, metode yang paling tepat untuk mendapatkan data akurat adalah melakukan survei lapangan secara langsung. Dengan mengamati kondisi di lapangan, analis prasarana dan sarana pertanian dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang pemanfaatan prasarana dan sarana. 9. Semua aspek di atas harus dipertimbangkan secara seksama. Pembahasan, ketika merencanakan pengadaan prasarana dan sarana pertanian, semua aspek seperti kesesuaian dengan kondisi iklim dan geografis setempat, ketersediaan suku cadang dan layanan perbaikan, kemudahan dalam pengoperasian dan perawatan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan harus dipertimbangkan secara seksama untuk memastikan pengadaan yang efektif dan efisien. 10. B. Memperpanjang usia pakai dan mengurangi biaya penggantian. Pembahasan, dalam melakukan analisis pemeliharaan prasarana dan sarana pertanian, salah satu tujuan utamanya adalah memperpanjang usia pakai dan mengurangi biaya penggantian. Dengan pemeliharaan yang tepat, prasarana dan sarana pertanian dapat digunakan lebih lama sehingga mengurangi kebutuhan untuk melakukan penggantian yang tentunya memerlukan biaya yang lebih besar. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.